Ini dia rekomendasi dari kita, laptop 20 jutaan. Yes, welcome back to Tech Tech Channel. Di depan gue ini udah ada laptop dari MSI GL6510 SEN. Dan ini adalah laptop yang tadi gue bilang, ini yang gue rekomendasi buat kalian yang lagi cari laptop 20 jutaan. Nggak peduli kalian, mungkin kalian mahasiswa, atau mungkin kalian content creator kayak gue, atau bahkan arsitek atau desain grafis. Karena buat spek segini, dengan harganya ini tergolong murah banget. Oke, kita akan pertama langsung bahas aja dari segi desainnya ya. Ini tuh laptop gaming dengan desain yang cukup simpel ya. Karena kalau biasanya kita lihat laptop gaming yang kelap-kelip gitu, yang cukup mencolok, di sini nggak sama sekali, oke? That's why itu juga cocok banget buat kalian pakai untuk mungkin di kantor kalian, atau mungkin di kampus kalian, di cafe, segala macam tanpa menarik banyak perhatian. Kalau dari segi bahan, di sini berasa banget ini tuh bahannya aluminium ya. Dan dari segi engselnya ini bagus loh. Oke, cuman memang enselnya ini tidak bisa kita buka nih, laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Bisa sih kalau pelan-pelan. Cuman dia memang masih rada ngangkat gitu. Tapi buat gua, it's not a big deal lah. Kita akan lanjut ke area keyboard. Nah, ini juga cukup penting. Menurut gua keyboardnya ini rada gede-gede ya tombolnya. Jadi buat gua akan lebih akurat untuk ngetiknya dan empuk banget di sini. So gua ngetik ini tuh bener-bener nyaman sih. Nah, menurut gue untuk suara keyboardnya pun soft banget ya, bener-bener nggak berisik sedikit pun gitu. Nih, misalnya kalian mau denger ya suaranya. Mungkin kalau untuk gaming-gaming pengennya yang lebih berisik, cuman kalian nggak bisa dapetin di sini. Tapi poinnya satu, ini empuk banget. Nah, di sini kita ada 3 tombol. Yang sebenarnya ini juga ciri khas dari MSI sih. Beberapa kali gua nge-review keyboard MSI juga dia tetap ada tombolnya seperti ini. Oke, gua akan bahas di sini yang paling kiri itu adalah fan. Oke, kalau misalnya kita pencet. Nah, ya kan? Fan-nya langsung kenceng gitu. Oke, kita pencet lagi, mati. Ini ada dari MSI Dragon Center dan di kanan sini itu untuk powernya. Lanjutnya kita akan bahas dari segi portnya. Portnya di sini serius, ini lengkap banget sih. Kalau gua pakai MacBook Pro yang 13 inch, itu tergolong paling lengkap daripada segala MacBook yang ada. Sekarang udah sangat tipis. Nah, cuman di sini ini lebih lengkap lagi, Pak. Oke, ya kita bahas ya dari yang kiri dulu. Di sini ada kabel HDMI, dan di sini ada mini display port. Nah, selanjutnya di sini ada USB 3.0 ya. Sih gak ada USB-C-nya, cuy. Wow. Mantap juga. Nah, ini yang cukup unik karena port untuk headphone dan mikrofonnya terpisah. Biasanya kalau kabel jack yang cuma satu, kita perlu beli konverternya lagi tuh. Kalau misalnya kita mau colok mic. Tapi nggak perlu kalau di sini ya, karena dia udah terbagi. Nah, di kanannya, ini udah jelas, ini pasti untuk kita ngecas. Nah, di sini dia juga ada slot untuk SD card. Nah, ini penting banget sih buat gue. Karena sekarang bahkan gue pun beli SD card lain, karena SD card gue rusak sih. Nah, terus juga di sini ada 2 lagi tambahan USB 3. Masuk ke segi layar. Nah, dari segi layar di sini kita bisa lihat, paling pertama kita bisa lihat di sini adalah bezelnya tipis banget. Ya, kita bisa lihat di sini, dan ini membuat kayak layarnya tuh bisa kelihatan full gitu ya. Kecuali memang yang di bawah sini aja ya. Di sini dia ada logo MSI-nya juga. Untuk layar dia refresh rate-nya sampai 120 Hz, dan juga dia udah menggunakan panel IPS LCD. That's why dari segala angle kalau misalnya kita lihat ini masih jelas. Misalnya kita mau lihat dari bawah, dari kiri, kanan, atas pun masih jelas. Dan yang udah pasti kontrasnya juga bagus. Nah, ini dia part yang mungkin paling krusial karena kalian cari laptop, yaitu cari speknya kan. Nah, untuk prosesornya memang di sini dia ada upgrade dari tipe sebelumnya. Kalau di sebelumnya prosesornya itu ada di i7 9750 generasi 9, kecepatannya itu ada di 4,5 GHz. Cuman yang sekarang dia itu masih i7 tapi udah generasi 10, bos. Dengan kecepatan 5 GHz. That's why peningkatannya cukup lumayan di sini. Nah, untuk VGA dia masih sama dengan tipe sebelumnya, yaitu dia pakai RTX 2060H. Nah, dengan RTX 2060 ini, itu sangat mumpuni buat kalian yang pakai aplikasi mungkin 3D Max atau Lumion 3D buat kalian yang arsitek. Wah, itu nggak usah diraguin lagi. Paling tinggal kalian upgrade di RAM-nya. Karena RAM bawaannya dia itu ada di 8 GB yang single channel. Cuman kalau yang gua review ini, itu ada di 16 GB dual channel ya. Untuk upgrade RAM-nya kalian bisa sampai 64 GB kalau memang kalian pengen maksimal banget pakai laptop ini. Dan untuk penyimpanan, of course, sudah pasti pakai SSD 512 NVMe.
Dan juga ada tambahan satu slot kalau misalnya kalian masih mau nambah HDD. Oke lah ya, kalau misalnya kita dari tadi cuma bahas soal teori, kita akan coba kita lihat tes dari benchmark itu seperti apa. Ini beberapa ada yang gua udah tes sih. Oke, ini kalian bisa lihat aja. Di sini gua udah tes dengan Cinebench R15. Dari situ kita dapat 1071. Dan gua udah juga coba dengan Geekbench. Nah, kita dapat di singlenya itu di 1147 dan di multicore-nya itu dapat di 5832. Kalau itu dari segi tes benchmarknya ya. Oke, di sini kita akan bermain dua game. Yang pertama gua akan bermain game GTA 5 dan yang kedua kita akan bermain game Valorant. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, gue juga cobain perbandingan rendering dari laptop gue nih, MacBook Pro 13, dengan laptop ini. Kita lihat perbedaannya seberapa jauh sih. Dengan gue menggunakan banyak efek-efek pastinya, buat sengaja gue berat-beratin. Kita akan lihat perbedaannya. Let's go. Ya, jadi ini gue udah masukin dua efek yang sama. Gue pakai Lumetri Color dan gue coba acak-acak aja warnanya. Terus juga gue tambahin audio, dan untuk audionya sendiri itu udah lumayan juga. Ada cukup banyak juga efeknya. Oke, dan dari kalian lihat sendiri untuk audionya ini segini banyak, dan dua-duanya itu mereka punya efek yang sama gitu ya. Jadi nggak ada yang gue kurang, nggak ada yang gue lebih-lebihin. Dan kalian bisa lihat dulu di sini pertama, kalau di MacBook gue ininya udah merah nih. Artinya udah cukup berat pada saat gue mau playback gitu ya. Ya, ini cukup melek dan gambarnya itu patah-patah banget. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu masih kuning, yang artinya ini masih aman untuk di play. Walaupun kalian bisa lihat di sini itu di MacBook gue padahal 1,4 loh playbacknya. Apalagi kalau full, ada lebih berat. Nah, sedangkan kalau yang ini tuh udah full. Oke, yang di GL65 ini tuh udah full. Dan pada saat gue playback pun ini masih cukup lancar ya. Oke. Ini masih cukup lancar banget pada saat gue playback. Nah, sekarang penentuannya adalah pada saat gue render. Let's see. Jebret. Nah, di sini gue akan render sama H.264 dan high bitrate ya. Dua-duanya sama nih, kalian lihat dan saksi. Kita lihat perbedaannya berapa banyak. Oke, export. Oke, di sini udah jalan. Nah, ini sekitar 2 menit 1 menitan. Sekitar 2 menit 1 menit. Nah, di sini maaf, kita lihat belum jalan sama sekali ya. Apakah error atau apa ini? Oh, estimasi pertamanya. Oke. Kalian bisa lihat nih estimasinya 5 jam. Buset. Sedangkan yang ini, wow, udah tinggal 52 detik lagi selesai. Man, jauh banget perbedaannya. So, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau misalnya bang, gue tuh main game tuh lama banget bang, atau mungkin juga gue tuh ngerender file tuh gede-gede. Ini tuh laptop cepet panas gak bang, ya kan? Tenang aja, karena sebenarnya sistem pendingin dari laptop ini tuh bagus banget. Dia tuh kipas ada 2, dan kalian bisa dengar sendiri, itu kenceng kan tadi pas gue setel kipasnya. Tapi cuman gue pengen wanti-wanti, ini kalian harus hati-hati banget di sini. Karena angin yang keluar itu cukup panas di sekeliling laptop ini. That's why untuk bahan-bahan yang mudah terbakar itu kalian singkirkan dulu. Misalnya mungkin kayak kalian punya hand sanitizer yang beralkohol, itu mending disingkirin dulu daripada kebakar ya kan? Ya, sekarang ada di segi harga. Kalau di harga kan kisaran kalian udah tahu ya 20 jutaan gitu ya. Untuk harga detailnya dia ada di 22.499.000. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gua taruh di description. Langsung diklik aja, bos. Dan sekian aja review gue buat laptop ini. Kalau kalian suka dengan cara review gue, kalian jangan lupa di-subscribe dan di-follow Instagram kita. See you in the next review, guys. Bye.